Allah benci kepada orang yang wajahnya cemberut kepada saudaranya. Oh, hati-hati kau. Ya, santri kau suka cemberut, bisa sakit terus itu. Ya, sudah dikadakan riset atau survei di berbagai komunitas medis, orang yang murah senyum, humoris, cenderung lebih panjang umur daripada orang yang suka suntuk, sumpek, menyendiri, ya tak? Gak jelas, domblong, mati cepat gue. Ya tak, malaikat gue lagi ngono kuwi anjene. Terus kak, ya kak. Jadi hati-hati. Kita harus berusaha berakhlak baik. Salah satu akhlak yang baik, ketemu siapapun saudara senyum, wajah yang nyenengin. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu orang yang wajahnya senyum, bukan senyum bibirnya loh, wajahnya senyum. Ya, al-bishru fi wajhih. Rasulullah tuh wajahnya wajah senyum. Ada orang tuh senyumnya bibirnya tok. Wajahnya lagi serius, sing mesem mau mulu tok. Kita dipaksake loh. Jadi sing mesem iki lambene tok, atine mangkel, wajahnya cek serem, gitu. Tapi yang dianjurkan tuh al-bishr, wajah yang yang berseri-seri kalau ketemu saudaranya dan senang dan bagus, ya. Begitu. Hatta sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau di dalam rumah sama Siti Aisyah bersama istri beliau radhiyallahu anha, dikasih tahu ada tamu, ada tamu. Waktu dalam rumah itu Rasulullah ngendika, mereka ini orang-orang yang kurang baik, begini-begini. Rasulullah menyampaikan akhlak mereka kurang baik, perilaku mereka kurang baik. Siti Aisyah udah khawatir, takut-takut Nabi keluar marah. Karena waktu Nabi bercermin di rumah itu mau keluar, ya, karena Rasul itu orang yang rapi, kalau nemui tamu ya rapi, sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau nemui tamu itu mesti ke cermin dulu, ya, apa yang perlu dirapikan dirapikan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sambil lihat di cermin ngendika, ini mereka ini orang-orang yang begini. Siti Aisyah rada khawatir. Cocok Nabi itu mau keluar marahnya, sudah ngendika gitu. Falamma kharaja tabassama lahum wa basyarahum wa farrahahum wa yadhak ma'hum. Ketika Nabi keluar menemui mereka, Nabi senyum dan humor, ketawa dengan mereka. Siti Aisyah heran. Setelah selesai tamu pulang, masuk Nabi ke rumah. Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, innaka qulta kadza wa kadza kaita wa kaita. Panjenengan ngendika mereka itu begini. Ya tak? Waktu jenengan keluar kok malah sama mereka senyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni ub'atsu rahmatan. Aku diutus oleh Allah itu sebagai rahmat lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Walam ub'ats sakhaban wala la'ama. Aku tidak diutus oleh Allah untuk mencaci orang atau untuk menjelek-jelekan orang, wala ayyaban, enggak pernah menjelek-jelekan orang, ya. Dan aku senang kalau ketemu siapapun, aku keluar dalam kondisi yang senang, wajahku semeringah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hakala, ya, kita harus meniru akhlak begitu. Walaupun di wajah musuh pun kita harus usahakan senyum supaya kita bisa niru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah membenci wajahnya orang yang cemberut kepada saudara-saudaranya. Ya, ini riwayat yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Dan Allah SWT telah mendidik Rasulullah dengan sebaik-baik pendidikan. Addabahu ahsana ta'dib. Sebagian tadi kata-kata juga, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sampai Rasul pernah cemberut sekali kepada seorang sahabatnya, ya, Allah langsung menegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru, apa namanya, ya, kalla innaha tadhkirah, ya, wa man sya'a dzakarah, ya, kalla innaha tadhkirah. Ini adalah peringatan buat engkau wahai kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau lihat saudara kita cemburu, kita mungkin cuekin. Ono koncomu tuh menurut barke. Karepe kono. Nah, tapi kalau Allah saking sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sedikit apa yang mungkin kurang hebat, kurang mulia, Allah menegur. Hai Rasulullah, tidak sepatutnya kamu tidak senyum kepada yang datang tadi, Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ceritanya, Rasulullah sedang didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Orang-orang kafir ini datang. Ya, mereka itu datang untuk bicara baik-baik. Karena mereka datang baik-baik, Rasulullah sangat berharap mereka masuk Islam. Jadi Rasulullah bukan karena meremehkan sahabatnya, bukan. Saking kepinginnya orang-orang kafir ini biar masuk Islam, Nabi sangat serius menghadapi mereka itu. Di tengah-tengah Nabi menghadapi mereka serius supaya mereka masuk Islam, datang sahabat beliau Abdullah bin Umi Maktum. Kebetulan beliau seorang yang buta. Ya, ketika datang seperti memutus atau mengurangi perhatian Nabi. Nabi sempat cemberut satu kali, ya, dan kemudian meneruskan omongan dengan orang-orang kafir Quraisy tadi, karena kepingin mereka itu masuk Islam, didakwai dengan serius oleh Nabi itu. Nabi sudah menawarkan Islam kepada mereka. Ketika datangnya Abdullah bin Rasulullah sempat cemberut sekali, marrah bas, bukan bentino kayak gitu, mau di bentino. Jadi Nabi sempat cemberut sekali, bukan karena meremehkan, karena dia sempat mengganggu perhatian Nabi untuk mendakwai orang-orang kafir ini. Itu pun oleh Allah dikatakan untuk orang lain mungkin boleh, tapi untuk kamu khusus, saya Muhammad, nggak patut semacam itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sampai Rasulullah setelah kejadian itu, karena idza jaa Abdullah bin Maktum, Rasulullah setelah kejadian itu kalau kedatangan Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, langsung Rasul menyambut dengan semangat, ahlan wa sahlan biman addabani rabbi fihi, selamat datang yang menjadikan aku diberi oleh Allah ilmu adab tentang dia atau gara-gara dia. Ya, jadi Rasulullah begitu, ya, selalu senyum, selalu wajahnya berbinar-binar, menggambarkan memberikan wajah yang menyenangkan kepada orang yang datang kepada beliau, dan kita perlu meniru itu sallallahu alaihi wasallam.